Pagi Bray. Bray, kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang apa-apa aja sih kalau lu habis beli mesin Bezera, lu perlu si coffee tools atau utensilnya tuh perlu apa aja. Kali ini gue ditemenin sama brother gue nih. Nanti bakal jelasin nih utensil yang gue udah beli sama masing-masing fungsinya apa. Mudah-mudahan dari video ini kalian bisa kebantu ya, kira-kira ada gambaran nanti kalau beli mesin Bezera dapat coffee toolsnya apa. Oke, dari satu-satu ya. Nah bro, lu tau nggak ini nih alat-alatnya apa aja, lu bisa sebutin sama fungsi-fungsi dasarnya. Coba deh dari yang paling sana dulu. Ini apa? Tapping mat. Oke, tapping mat nih fungsinya apa nih bro? Kalau gue sih buat tatakan. Gak tau nih kalau secara ilmiahnya kopi apa. Tapi kalau dari gue buat tatakan. Kalau tatakan apa namanya? Temper, ketika lu tamping di sini nih biar nggak baret-baret mejanya. Oke. Jadi biar kenapa karet biar nggak licin kali ya bro? Biar nggak licin juga. Jadi kayak gitu bro. Ini kenapa dua juga? Mungkin kalau gua sih suggest beli tamping mat yang dua kali ya. Jadi nanti buat temper satu sama buat alat yang lain bisa ditaruh satu juga. Ini gue belinya yang satu. Tapi balik lagi ke teman-teman, nanti mau beli jenis tamping mat yang kayak gimana disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Oke. Terus ini bro. Temper. Ini temper ya. Iya, temper. Jadi ini temper fungsinya untuk tamping. Fungsi untuk tamping. Tamping itu ngapain sih bro? Apaan tuh? Tamping buat ini kali ya, buat neken kopinya biar padat di porofilternya. Jadi ini fungsinya dari temper. Oh iya, gue balik lagi sedikit buat si tamping mat. Tamping mat ini sebenarnya jenisnya ada banyak banget. Selain yang karet, dia juga ada yang standing buat tamping gitu loh. Jadi kayak bahannya besi. Jadi bisa juga pakai itu. Jadi balik lagi teman-teman, pakai mana yang enaknya ya. Gitu. Oke, kita balik ke tempernya. Tempernya ini tadi udah dijelasin ya buat madetin buat kopi ya. Jadi ini bentuknya modelnya kayak pullman gini. Tapi kalau dari bahannya tuh ada banyak banget. Biasanya kalau gratisan mesin tuh dari plastik. Kalau ini gue beli karena bentuknya kayak pullman, ini KW sih. Murah, cuma 200 ribuan. Terus ada juga yang bahannya besi cor-coran. Oke, kalau temper itu aja ya. Ini, oh iya, ini ukurannya ada banyak, masing-masing portafilter. Jadi kalau ini diameternya 58. Kalau buat kayak rock presso atau mesin yang lain tuh kan ada yang 53, ada yang 51 kan. Nanti disesuaikan aja, ini yang 58 mm. Jadi kalau temper kayak gitu. Oke bro, next bro. Makaron distribution temper. Oke, ini makaron. Fungsinya buat apa nih bro? Buat meratakan kopi yang ada di portafilter. Oke, jadi ini digunainnya sebelum pakai tamping ya. Iya. Jadi kalian habis nge-grind, taruh ini ya bro ya, diputar gini ya. Nah, di bagian bawah ini ada yang bentuknya kayak gini, ada juga yang bentuknya datar. Oke. Kalau untuk makaron nih barang baru sih, mungkin 5-10 tahun lalu di Indonesia belum banyak yang gunain. Tapi bisa bantu kalian tuh, biasanya kan orang namping kayak ngulek gado-gado tuh. Kalau pakai ini bisa buat diratain dulu, baru ditekan pakai tempernya. Jadi kayak gitu. Oke bro, next. Ini bro, ini buat apa nih bro? Ini brush buat ngebersihin utensilnya, portafilter. Oke. Bersihin sekitar sini. Oke. Sama spill grind coffee yang dari grinder kali ya bro ya, buat buang ke knockbox. Oke. Jadi kayak gini. Nah ini bentuknya banyak beragam banget guys, tapi fungsinya sama. Namanya coffee brush ya. Oke. Terus yang ini nih bro? Itu knockbox. Knockbox, oke. Buat nampung sisa-sisa ampas kopi yang habis di brewing. Oke. Biasanya dia kalau dilihat di pasaran, tapi modelnya nggak semuanya kayak gini ya bro. Ada yang murah yang bentuknya cuma kotak gitu kan. Ada yang bentuknya juga standing panjang kayak paralon. Jadi kalau knockbox fungsinya semua tuh sama, cuman bentuknya aja yang beda-beda. Ada yang bentuknya kotak, drawer di bawah grinder juga ada. Jadi kalian perlu ini gitu kalau kalian beli mesin kopi buat ngebuang kopinya di sini, karena nanti bakal digunain di knock di sini. Makanya namanya knockbox. Ini harusnya namanya knockron kali ya, enggak box. Oke, nextnya apa lagi bro? Nih bro, ini gelas ini fungsinya Gelas ukur. Gelas ukur. Ini buat gelas ukur apa nih bro? Buat gelas ukur espressonya kita nih. Oke. Kenapa perlu dibikin kayak ada berapa mili-milinya? Ya biar kita tahu Oke. seberapa kita
menghasilkan espressonya. Oke. Kenapa pakainya yang ini ya? Walaupun ini namanya orang bilang katanya gelas shot glass, tapi shot glass dibagi dua, ada yang buat bar, ada yang buat barista juga. Jadi beli aja yang buat barista gini, soalnya ada ukurannya. Kalau teman-teman masih belum yakin kan, kita bisa lihat hasil krema body hardnya tuh, misalnya let's say di 30 mili kayak gitu. Jadi beli aja yang ada ukurannya kayak gini. Oke, jadi ini harusnya 1,5 ounce doang sih bro. Cuman ini gue beli yang ukurannya lebih gede. Terus ini bro, apa nih bro? Termometer. Spesifiknya termometer apa bro? Apa sih namanya? Ini kalau orang nyebut mungkin milk thermo ya. Karena kalau kita ngomongin termometer kan ada termometer badan, termometer buat oven. Kalau ini lebih ke milk thermometer sih. Kayak gitu. Nah, biasanya suhunya di berapa sih bro kalau buat bikin kayak cappuccino latte gitu? Standarnya? Oh iya, di 60-70 sih biasanya. Kalau dulu ya, kalau waktu di Starbucks tuh biasanya dia suhunya maksimal di 70 derajat Celcius. Tapi kalau yang kemari-mari biasanya orang mainnya di 60 sampai 65. Nah, ngelihatnya dari mana ini udah ditandain sih. Jangan lebih dari yang 70 ini, bro. Ini makanya gimana sih? Ini makanya dicelupin ke jug. Jadi kayak gini nih contohnya. Masukin, bro. Oke. Masukin. Nanti ketika masukin susu di sini, ketika susunya udah mulai kita steam, pokoknya jarum merah ini jangan sampai ngelebihin dari 70 gitu. Jadi maksimal di 70. Kenapa? Karena kalau nanti si susunya burn, kepanasan, dia yang tadinya fructose berubah menjadi glukos malah jadi panas lagi. Jadi rasa susunya lebih tasteless. Gitu. Makanya steam suhunya juga penting gitu. Oke, milk thermo. Oke, ini bro. Kalau bahasa terminologinya nih milk jug ya, yang benar. Walaupun milk jug itu kalau bisa dibilang banyak banget ukurannya dan banyak banget bentuknya. Nanti disesuaikan aja sama teman-teman sukanya gimana. Ini contoh milk jug 350 ml. Disarankan digunakan untuk Bezera BZ10. Karena Bezera BZ10 kalau pakai jug yang 600 ml biasanya dia nggak kuat karena dia boilernya kecil kan. Jadi pakai jug yang di bawah 600 ml. Ini juga ada contohnya sama, ini bentuknya kayak Mota tapi yang KW 100 ribuan 400 mili. Jadi dicocokin aja teman-teman sukanya pakai yang jug yang model apa. Gitu. Oke, next. Nah, ini nih, bro. Fungsinya apa sih, bro? Timer nih. Ini digital timer ya. Digital timer. Fungsinya untuk biar kita tahu waktu brewing kita aja. Oke, kita jadi bisa nge-lock nanti perfect shot kita di detik keberapa. Oke, terus ada lagi nggak, bro, selain itu? Lagi ya? Kalau gue tambahin, kalau kayak di Starbucks, Journal sama Max Coffee dia ada sebutannya 10 minutes timer. Jadi lu set di sini 10 menit, kalau nanti bunyi lu muter ke area cafe station buat ngecek misalnya ada piring kotor segala macam gitu. Jadi ini fungsinya banyak banget, jangan disepelein walaupun mesin kopi lu udah ada timer gitu. Jadi tapi tetap aja butuh timer ini. Kayak gitu. Oke, terus nah ini yang terakhir nih, bro. Kira-kira menurut lo apa nih, bro? Ini karena ini barang baru juga nih di Indo. Gue nggak tahu nih bahasa ilmiahnya apa. Tapi fungsinya kurang lebih kalau yang tahu biar kopinya nggak belepotan kemana-mana nih waktu keluarin dari apa tuh namanya, blender. Betul. Kalau nggak salah namanya distribution apa ya? Mungkin kalau ada yang tahu kasih komen di bawah. Lupa juga. Kalau nggak salah distribution tools. Ini fungsinya nanti ditaruh porofilter kayak gini di atasnya, terus kita nge-grind. Jadi kayak hasil kopinya nggak bertabaran kemana-mana gitu, masih bisa dirapihin. Nah, disaranin juga untuk distribution stool kan dia sebenarnya ada plastik sama besi kayak gini kan, aluminium. Cari yang ada magnet di bawahnya. Jadi kalau kita taruh, kita balik nggak jatuh. Soalnya ada juga yang jual itu nggak ada magnet di bawahnya. Oke, nah yang masih ada yang lain. Oke, yang ini, bro, ini fungsinya buat apa? Scale, digital scale ya. Supaya kita tahu yield coffee kita ya. Oke, yield coffee kita. Berarti bisa dibilang di saat hasil nge-grind sama hasil espresso juga ya, bro. Iya. Oke. Nah, karena ini buat espresso juga dan espresso mungkin aja nanti dia kecipratan air, bro. Gue belinya yang anti air nih, dia agak mahalan sedikit gitu. Tapi dia jadi anti air, jadi bisa ditaruh di drip tray-nya mesin kopi. Jadi kayak gini. Ini produk Cina sih, banyak juga dijual di toko-toko online. Nah, bro, berapa sih?
Ini kisarannya sekitar ada yang jual itu antara 500 ribuan sampai 800 ribuan. Tergantung toko yang jual gitu. Tapi ini digunain di drip tray. Tapi kalau kalian ini ngerasa agak kemahalan, beli aja 100 ribuan juga banyak tuh bro. Cuman dia nggak tahan air, jadi hati-hati kalau ada cipratan air. Tapi fungsinya sama. Bisa kelebihannya dia bedanya timbangan sama yang dijual di luar, dia biasanya timbangannya gramnya tuh sampai 0,1 bro, jadi lebih spesifik gitu loh. Ya, bedanya sama timbangan buat makanan ya? Iya, ditambah lagi gini, dia bisa juga fungsinya kayak buat pour-over. Jadi selain nimbang, dia juga bisa sekaligus timer gitu. Itu yang ngebedain timbangan ini sama timbangan kebanyakan gitu, yang umum gitu. Oke, kita yang terakhir ini dia. Ini anduk-anduk kayak gini apa nih bro? Fungsinya menurut lo kenapa mereka kok ada hitam lah, coklat lah, putih, merah? Kalau lo yang tahu bro? Biasanya tuh untuk di apa namanya steam, buat ngelap steam one. Sama satu lagi biasanya warna-warna gelapnya dipakai buat di sekitaran grinder. Oke, jadi kita bisa dibilang letakin si towel yang putih ini di dekat sama buat steaman, ditaruh di kayak tupperware gitu, dikasih di lap basah dianya, dibasahin tapi jangan terlalu basah. Jadi oke, kalau yang putih ini, kalau yang gelap biasanya coklat ini buat bersihin di bekas kopi ya Ki, portafilter. Kalau habis brewing terus ngeringin pakai yang warna-warnanya gelap. Kalau yang merah, oke, kalau gue merah mungkin nggak terlalu sering gunain, tapi gue dulu sering gunain namanya towelnya hijau. Kayak di Starbucks sama di Max Coffee itu biasanya buat ngebersihin meja-meja gitu. Tapi intinya dari kenapa dibedain warna gini biar nggak adanya cross contamination di bahan-bahan ini gitu. Jadi jangan habis nyetim buat bersihin bar, jangan habis buat bersihin bar, habis itu buat bersihin tempat sampah, jangan kayak gitu. Jadi gunain aja masing-masing ini berdasarkan kegunaan, jangan dicampur-campur guys. Jadi butuh ya warna-warna putih, warna merah, warna gelap gitu. Oke, buat pembahasan Coffee Tools segitu dulu ya. Nanti kalau ada yang tertinggal di sini boleh juga ditulis di kolom komentar. Oke, thank you guys. Thank you bro. Sip.